Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun tidak ada yang bisa menggambarkan api neraka dengan kita itu betul api nanti, tapi tidak pernah bisa dibayangkan seperti apa. Ya, kita akan bikin nanti ensiklopedia tentang neraka yang sebanyak-banyaknya informasi dari Quran dan hadis, bagaimana Allah jelaskan pada kita. Semakin banyak memori tentang itu, maka kita bisa insya Allah melihat itu ngerinya, sehingga begitu melihat kepedihan duniawi, jadi kalau ada bapak sakit, bapak ngeri sedikit di dunia, air kecil sekali itu, ya, bahkan ada nanti 1/70 bagian, ya, 1/7 kali bagian. Jadi kalau bapak melihat ada api paling dahsyat di dunia, itu 70 kali lipat api yang paling dahsyat itu nanti yang paling terendah di api neraka. Ya, demikian juga kalau bapak ada sedih di dunia, 70 kali kesedihan itu. Kalau ada kepedihannya paling rendah 70 kali lipat itu. Ya, kalau ada pernah palu-palu iki, dan itu yang paling sakit di dunia, itu yang paling terkecil 70 kali lipat kepedihannya. Ya, tidak bisa dibayangkan karena ya baru 1 kali Pak Susah. Apalagi kalau 5 kali, ya, apalagi kalau 10 kali lipat, saya bilang, cambok ke 10 kali lipat, malah oke. Apalagi kalau sampai 70 kali lipat. Ya. Ini rugi dan sekaligus kehinaan, Pak. Rugi, kehinaan yang sangat besar. Ya. Kita coba lihat, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita wa ma lizzalimin min ansar. Sudah sering kita baca di surah Al-Imran. Rabbana ya Rabb kami, innaka sesungguhnya engkau man tudkhilin nar, siapa saja yang kau masukkan ke dalam neraka itu, ya, faqad, maka sungguh ahzaita, kau telah hinakan mereka. Jadi kehinaan diantara kehinaan, Pak, diantara puncak kehinaan nanti di akhirat adalah kehinaan di akhirat yang bernama api neraka. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Nah, tidak sama orang yang dimasukkan ke neraka diseret dengan dijemput untuk masuk surga. Ashabul jannah humul faizun. Dan penghuni surga itu adalah itu yang paling menang, itu yang paling mulia, itu yang paling sukses. Innalil muttaqina mafaza. Sebaliknya, ya, kehinaan di atas kehinaan, ya, kerugian di atas kerugian, ya, ketika divonis. Coba bayangkan kalau di dunia divonis dengan dikatakan seumur hidup di penjara. Ada gunanya harta kalau seumur hidup di penjara? Coba bayangkan kalau seumur hidup, tetapi umur tak berapa, cuma mungkin 100 tahun di penjara. Kalau di akhirat divonis si fulan dengan fulan, dia dinyatakan penghuni neraka selama-lamanya, Pak. Tidak akan keluar lagi. Tidak ada lagi istirahatnya, tidak kebaikan. Ya, dinyatakan oleh Allah, dinyatakan divonis, inilah ahzait, ini kehinaan di atas kehinaan. Karena itu sering katakan azabun alim, azabun muhin. Azab yang pedih, azab yang menghinakan. Apa artinya, Pak, kita di dunia ini hebat, luar biasa, tapi pada akhirnya kita akan nanti berada di tempat kehinaan. Coba kalau Bapak diterali, dalam terali yang sempit, yang tidak ada orang, cuma sendiri, 1 kali 1, itu masih bisa bernapas dan tidak ada apa-apa. Tapi coba kalau di akhirat, ya, dan ini yang menjadi benteng pertahanan kita. Jangan terlalu sedih, Pak, kalau cuma duniawi. Dan jangan terlalu bergembira kalau cuma masalah duniawi. Kalau hanya duniawi, kecil, cepat hilang, cepat pergi, dan dia akan berakhir. Walladzina yaqulun. Ini semua doa apa, ya? Rabbana srif anna azab jahannam. Inna azabaha kanat garama. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ini doa apa, ya? Coba. Ya, wajib berdoa, Pak, setiap hari ini. Rabbana asrif
Rabbana srif, ya Allah palingkan ini, ya, palingkan wajahku, ya. Karena Bapak, saya baca dalam kitab Bukhari Muslim, ada di sini nanti, dia cukup panjang sekali, sekitar 2 lembar. Hadis itu adalah hadis terpanjang, bagaimana menjadi hadis nasihat besar. Itu penghuni neraka, dia menjadi penghuni neraka terakhir, dan menjadi penghuni surga yang terakhir. Ketika dia keluar, apa dia bilang? Fasrif anni, ya Allah, palingkan wajahku karena melihat saja itu api neraka sudah ngeri. Ya, melihat saja api neraka itu sudah ngeri. Sulangi, Rabbana srif anna azabah jahannam. Ini bagus, ini kita ingat itu. Kalau bisa menjadi doa kekal kita di akhir salat kita, sebelum kita salam, salah satu doa ini, Rabbana srif anna, ya, azabah jahannam. Biar potongan sampai di sini, kalau namanya doa itu tidak mesti lengkap. Rabbana srif anna azab jahannam. Ya. Sebagaimana doa Aisyah, Allahumma hasibni hisaba yasira. Ya Allah, jadikanlah aku nanti dihisab dengan hisab yang paling ringan. Lanjut. Itu doa itu, ini Rabbana srif anna azab jahannam. Sama. Kalau Syekh Nasruddin Albani memang wajibkan kita. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. 4 yang wajib kita minta perlindungan di akhir salat kita. Itu dahsyatnya, bahkan dia urutan yang pertama. Padahal bukan dia yang pertama kita dapat. Ada azab kubur. Min azabi jahannam, wa min azabil kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masih dajjal. Justru dia yang pertama, azab jahannam. Kayak ini yang paling ngeri, Pak. Ini yang paling ngeri. Sehingga ketika Nabi ditanya, ya Rasul, engkau banyak menangis. Kata Nabi, seandainya engkau tahu apa yang aku tahu, maka kau sangat sedikit tertawa dan banyak kau menangis. Ya. Di Nabi SAW diajarkan dalam surah Al-Furqan ini, ya, kurang lebih 10 doa di surah Furqan. Salah satu doa ini, Rabbana srif anna azab jahannam. Jadi neraka itu sudah ada, Pak. Surga itu sudah ada. Sudah ada. Tapi dia makhluk Allah. Tapi tidak akan hilang. Ya, tidak akan hilang. Ini dalilnya, ya. Wa'iddat lil muttaqin. Nah, di sini bentuk fi'il madhi. Wa'iddat itu sudah ada. Sudah disiapkan. Itu sudah ada surga itu. Sudah ada menanti. Nah, ini sebaliknya neraka ini, uiddat lil kafirin. Nah, jadi uiddat lil muttaqin, uiddat lil kafirin. Sudah ada. Dan dua-duanya dalam bentuk fi'il madhi. Artinya bentuk sudah lampau, sudah ada itu. Ciptaan Allah itu yang bernama surga. Ya, banyak dalil yang menunjukkan tentang hal itu. Kenapa? Karena dalam hadis-hadis disebutkan bahwa orang yang sudah meninggal, ya, setiap hari itu Pak ditembuskan apanya, kuburannya ke surga, dan tiap hari ditembuskan ke neraka. Itu kita punya kuburan, Pak, dimanapun ya, namanya alam kubur ya. Jadi bukan kuburan, alam kubur. Beda kuburan dengan alam kubur. Jadi nanti akan kita mau itu adalah kuburan, bukan alam kubur. Di alam kubur itu adalah alam barzah, kita tidak tahu. Tapi kalau kuburan bisa kita bikin. Itu kuburan, ya, alam kubur, kuburan manapun orang akan tersambung di dua sisi. Sisi ke surga dan sisi ke neraka. Berarti sudah ada. Sudah ada. Nah, jadi sudah ada surga dan sudah ada neraka, insyaallah. Nah, ini juga ya. Ya. Di sini walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Ya. Di sini Nabi Muhammad dulu sudah melihat itu Jibril dalam bentuk aslinya pada waktu yang lain. Di mana itu? Di saat inda sidratil muntaha. Di situ di sisi sidratil muntaha. Di mana itu? Indah jannatul mawa. Di dekatnya ada surga. Ya, waktu naik Nabi Isra Mi'raj itu dia melihat Jibril dalam bentuk asli. Ya. Dia melihat dalam bentuk asli Jibril. Dan di dekatnya itu
sampai sudah muntaha dan itu sudah ada surga. Itu surga sudah ada.